Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Kembali lagi dengan podcast kebanggaan kita semua, yaitu podcast pendidikan karakter. Gimana nih kabar kalian semuanya? Alhamdulillah baik. Baik ya, yang pasti. Oke, sebelumnya aku mau kenalin diri terlebih dahulu nih, karena ada pepatah yang kita tahu kan, tak kenal maka tak Sayang. Oke, jadi kenalin nih, nama aku Naya Aprilia Andika dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, sekarang giliran kalian untuk memperkenalkan diri, biar yang nonton juga gak penasaran. Mungkin bisa dimulai dari Baik, perkenalkan nama saya Nika Nayalfianti dari Prodi Pendidikan IPS. Halo, kenalin nama aku Farika Nazira dari Pendidikan Sejarah. Kalau aku Zahwa Akila Putri dari Pendidikan Sejarah. Oke, jadi di podcast kali ini aku mau kita sharing santai aja nih terkait isu yang lagi terkait di generasi kita, yaitu feminisme dan disorientasi seksual atau yang kita sering tahu tuh LGBT ya. Nah, bagi kalian sebagai generasi Z kan udah gak asing lagi sama pembahasan kali ini. Tapi sebelumnya aku pengen tanya nih ke kalian, apa sih feminisme itu? Jadi feminisme sendiri itu berasal dari bahasa Latin femina yang artinya perempuan. Bisa diartikan bahwa feminisme ini itu merupakan gerakan yang memperjuangkan persamaan hak-hak antara laki-laki dan perempuan. Kemudian doktrin ini itu hadir karena adanya ketidakadilan gender di antara masyarakat dan juga keluarga yang selama ini tuh sekian lama itu terjadi begitu. Jadi adanya gerakan feminisme ini kan pasti dilatar belakangi oleh banyak hal ya. Iya. Karena yang kita tahu gerakan ini kan berusaha untuk tadi yang sudah disebutkan menegakkan hak perempuan dan laki-laki. Nah, boleh dijelasin nggak kayak latar belakang adanya gerakan feminisme itu gimana, atau mungkin sejarahnya dari feminisme ini? Oke. Ini sebelum Islam datang ya, aku Iya. jelasin sebelum Islam datang. Banyak sih contohnya. Seperti aku bakal bahas di Yunani dulu. Orang-orang Yunani itu dulu menganggap kalau perempuan itu adalah najis dan hasil dari perbuatan iblis. Maka saat itu wanita seringkali dilecehkan dan juga diejek-ejek gitu. Wanita di sana itu tidak punya hak atas dirinya sendiri. Di kalangan elit sendiri itu wanita sering istilahnya kayak disekap di istana-istana, dan wanita dari kalangan bawah itu nasibnya sangat menyedihkan, yaitu mereka dijual atau dijadikan budak seperti itu. Tetapi wanita yang notabene sudah menikah, hak atas dirinya itu sepenuhnya berada di tangan sang suami. Maka sang suami itu bebas untuk melakukan apa saja terhadap si istri, seperti mengusirnya, membunuh, dan juga seperti kayak disiksa gitu. Terus bahkan si wanita ini di Yunani itu tidak punya hak sipil, bahkan nggak ada warisan. Jadi ketika si suami ini meninggal, warisan itu akan jatuh di tangan keluarga suami, bukan istrinya. Pada puncak peradaban Yunani, wanita-wanita ini tuh memiliki kebebasan, tapi dalam artian dia bebas untuk kayak melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan secara laki-laki begitu. Terus tempat-tempat pelacuran dulu itu menjadi pusat perpolitikan dan juga karya seni seperti sastra. Bisa kita lihat contohnya kalau di Yunani sekarang itu kan banyak patung-patung yang memperlihatkan kalau tubuh wanita itu secara telanjang gitu kan. Nah, itu bukti kalau zaman dahulu itu di Yunani wanita itu dianggap sebagai objek yang mana bisa diperlakukan apapun gitu. Kayak nggak punya hak atas diri sendiri ya. Betul, tidak punya hak atas dirinya sendiri. Ada juga contoh seperti di peradaban Romawi. Di Romawi itu kekuasaan atas diri wanita sepenuhnya milik ayahnya. Ya, jadi si ayah ini bisa memperjualbelikan anak perempuannya.
Dan itu dia nggak bisa menolak. Dia tidak bisa menolak. Dan ketika si wanita ini sudah menikah, hak tersebut itu jatuh di tangan suaminya. Jadi ya sama sih seperti di Yunani tadi, si suaminya ini punya kewenangan untuk menjual, mengusir, dan juga membunuh si wanita. Itu emang pada saat itu belum ada undang-undang yang berlaku dan Belum ada. Ya begitu. Dan segala hasil usaha kerja keras wanita itu milik keluarga suaminya. Jadi semisal Zahwa hidup di masa itu, terus Zahwa ini bekerja gitu kan. Nah, upah dari kerja Zahwa ini itu diambil sama pihak suami kamu. berarti itu bukan hak aku ya sebagai Ya, orang yang kerja. betul. Padahal kamu yang kerja gitu Iya, kan. iya. Gitu. Terus kalau di peradaban bagian selatan seperti Cina dan Hindu itu nggak beda jauh sama peradaban sebelumnya. Kalau di Cina sendiri itu ada pepatah yang mengatakan racun, ular, sama api itu tidak lebih berbahaya dibanding wanita. Terus pepatah lain juga mengatakan kalau kita bisa mendengarkan perkataan wanita, tetapi kita tidak bisa mempercayai ucapannya. Ada yang memilukan, yaitu ketika seorang suami dijatuhi hukuman, contohnya seperti dibakar misalnya. Nah, maka si istri ini juga akan ikut dibakar, tidak peduli walaupun istri ini tidak bersalah. Walaupun istrinya ini nggak ada ikut campur sama sekali sama tindakan suaminya. Betul. Dia harus juga, tapi itu emang undang-undang yang berlaku apa sanksi sosial? Peraturan di sana itu memang seperti itu. Gitu. Ada yang lebih parah, yaitu di Arab. Mungkin kalian sudah nggak asing lagi ya. Iya. Kalau di Arab itu kan disebut sebagai kebudayaan jahiliyah. Nah, di zaman itu perempuan itu dianggap sangat amat rendah. Seorang bapak akan malu jika istrinya itu melahirkan anak perempuan. Makanya di sana itu banyak praktik seorang bayi perempuan itu dikuburkan seperti itu. Oh, berarti begitu dia lahir dan orang tahu itu perempuan nggak terima Langsung dikuburkan karena perempuan itu dianggap sebagai aib. Dan jika perempuan memang dibiarkan hidup pada masa itu, maka perempuan itu akan dianggap sebagai budak. Terus juga laki-laki itu kan menganggap perempuan itu sebagai benda. Ya, maka banyak seorang istri itu yang dipertaruhkan suaminya dalam sebuah perjudian. Jadi dia seperti barang aja gitu, kayak semisal aku judi, kalau aku kalah istriku ambil aja gitu loh. Gitu ya. Iya, aku jadi mikir, berarti orang-orang zaman dulu itu menikahi seorang perempuan bukan karena cinta kan, melainkan ya karena bisa diperalat aja gitu. Berarti nggak menutupi kemungkinan ada orang yang nikah untuk cinta juga, cuman kebanyakan untuk Pada seperti saat itu. itu ya, pada saat itu. Terus laki-laki itu juga bisa berkali-kali menceraikan istrinya, tapi dia juga bisa sesuka hatinya balik lagi sama istrinya. Terus juga suami itu bisa menikahi perempuan sebanyak apapun tanpa ada batas. Seperti itu sederhana. Oke, itu tadi kan dijelasin sejarah perempuan ya sebelum masalah Islam. Nah, kalau dari sejarah feminisme sendiri, kayaknya ada kaitannya nggak sih sama sejarah yang tadi? Ya, karena topik kita ini membahas dalam sudut pandang Islam, ya, jadi aku bakal ngasih di dalam sudut pandang Islam ya. Jadi kan ya bisa kita lihat kalau zaman dahulu itu banyak sekali ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan, sampai akhirnya ketika zaman Nabi Muhammad, Nabi itu memerintahkan kalau apa ya, ada hak-hak khusus sendiri untuk perempuan. Salah satunya kayak perempuan itu derajatnya itu sudah tidak lebih rendah daripada laki-laki, dan masing-masing gender itu punya tugasnya sendiri-sendiri. Ternyata lumayan panjang juga ya sejarahnya kalau kita dengerin gitu, tapi tetap seru nggak sih kalau udah bahas sejarah? Betul. Nah, karena tadi juga udah disebutkan bahwa sebelum Islam kan para perempuan itu lebih banyak mengalami penderitaan.
sedangkan setelah adanya Islam itu derajat perempuan tuh lebih tinggi gitu. Nah, karena kita juga sebagai umat muslim, aku mau kalian jelasin dong gimana feminisme menurut perspektif Islam sendiri. Apakah nilai-nilai feminisme itu sejalan dengan agama kita atau malah justru menghentikannya? Mungkin Zahwa punya pendapat. Itu loh materinya aja. Mungkin Niken punya pendapat lain mengenai ini. Terus aku punya pertanyaan yang Allah firmankan dalam Al-Quran tersebut, kita bisa memahami bahwasanya Islam merupakan agama yang sangat toleran dan Allah begitu memuliakan hambanya yang bertakwa. Persoalan terkait ketidaksetaraan ini bukan persoalan agama, melainkan budaya dan penafsiran agama yang terdapat, sehingga perempuan jadi korban. Mulai saat ini marilah kita berbijaksana dan berhentilah melakukan kezaliman atas nama agama. Mungkin di dalam Al-Quran atau ada yang menyebutkan Ada. ayat tentang Yaitu adalah surat Al-Hujurat ayat 13 sama Al-Zairat 56 dan juga Al-6 165 sama Al-Iqlaq 159. Berarti banyak ya ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang feminisme. Iya, banyak banget. sekali itu. Oke, tadi kan udah dijelasin gerakan feminisme dari perspektif Islam. Nah, mungkin ada tambahan pendapat lagi dari kalian. Mungkin aku mau nambahin aja nih, kalau misalnya kan sekarang banyak orang yang berpikir kalau misalnya Islam itu patriarki, ya itu nggak bisa dihiraukan lagi ya, karena orang pikir kalau misalnya apa ya, Nabi Muhammad itu malah membagi-bagi tugas antara laki-laki dan perempuan kan. Padahal kenyataannya itu yang enggak. Kan ada tuh hadis yang disampaikan oleh Aisyah, istrinya Nabi. Dia tuh berisi kalau misalnya Nabi itu juga ikut membantu pekerjaan rumahnya. Jadi nggak cuman Aisyah aja yang mengerjakan. Jadi di situ juga dijelasin kalau misalnya Nabi itu habis dari masjid atau dari mana melihat Aisyah lagi bersih-bersih, dia bakal bantu. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang bilang kalau misalnya patriarki itu dari Islam, apalagi Nabi Muhammad itu membagi-bagi tugas antara laki-laki dan perempuan, itu enggak sih. Membagi-bagi mungkin iya, cuman enggak patriarki yang mengharuskan wanita nggak boleh ini, nggak boleh itu, laki-laki harus ini, harus itu enggak. Aku nggak setuju. Mungkin aku nambahin pendapat opiniku sendiri kan. Seperti yang aku jelasin tadi, kalau sejarah dari semenanjung Arab sendiri itu sudah ada patriarki, itu udah kental gitu loh. Dan kan Islam ini turunnya di Arab, maka orang-orang ini menganggap kalau budaya di Arab itu adalah Islam, padahal Islam sendiri itu kan berbeda, hanya saja kebetulan turunnya di Arab. Iya. Ya, aku juga pernah baca kalau misalnya budaya patriarki bukan budaya Islam, tapi budaya Arab. Mengapa Islam diturunkan di Arab? Untuk membenarkan agama budaya yang ada di Arab itu. Karena budaya jahiliyah. Iya, betul sekali. Jadi gitu ya, juga sama patriarki gitu. Nah, kalau mungkin aku bisa pendapat Iya. kalau dari perspektif Islam sendiri, sebenarnya gerakan feminisme ini bisa dianggap apa ya, tidak 100% benar gitu. Maksudnya bisa dibilang kurang sejalan sama agama kita gitu. Karena Allah SWT sendiri kan menciptakan laki-laki dan juga perempuan itu dengan kondisi yang berbeda gitu, mungkin dari fisiknya, psikologisnya, ya kan, dan emosinya dan sebagainya gitu. Jadi mereka itu sebenarnya diciptakan ya untuk melengkapi satu sama lain gitu loh. Dan jadi nggak semua itu harus setara aspeknya gitu. Jadi itu sih ya, mungkin itu aja pendapat dari aku. Terus tadi juga udah disebutkan
ayatnya. Iya. Mungkin aku mau menghubungkan budaya patriarki yang ada di negara kita ya, karena aku pernah baca satu pendapat dari Bu Ika. Aku ingat namanya Bu Ika, tapi dia itu aktivis perempuan kalau nggak salah. Dia itu menganggap semua pelecehan terhadap perempuan ini itu berasal dari budaya patriarki yang ada di Indonesia. Budaya patriarki ini kan beranggapan kalau misalnya wanita itu nggak punya hak akan dirinya. Jadi karena budaya itu banyak laki-laki berpikir kalau misalnya ngapain perempuan gini-gini. Jadi akhirnya mereka merasa tidak terlalu bersalah kalau misalnya mereka melecehkan perempuan. Inilah yang mungkin membuat di negara kita ini banyak kasus pelecehan terhadap perempuan. Berarti kasus pelecehan itu banyak di belahan dunia manapun ya? Itu ada ya? Ada. Oh iya, aku punya satu menarik. Kenapa laki-laki itu menganggap perempuan itu lebih rendah? Itu ada hubungannya dengan cerita Adam dan Hawa. Karena Hawa yang menghasut Adam, sampai akhirnya Adam kan turun diusir dari surga. Itu karena Hawa. Makanya banyak peradaban itu yang menganggap kalau perempuan itu derajatnya lebih rendah. Oh, seperti kayak dendam dendam. Tadi kan udah jelasin kayak sejarahnya, terus contoh kasus di masa kita juga. Oke, tadi kan udah dijelasin juga kasus bersama ini, terus juga kasus sekarang. Betul. Solusi yang tepat untuk mengatasi kasus-kasus tersebut apa? Mungkin menurut aku pribadi ya, kan budaya patriarki ini kan udah maksudnya di lingkungan ini terus mengakar gitu kan. Cara memutusnya itu salah satunya untuk ngajarin anak-anak muda zaman sekarang tuh sex education. Jadi anak-anak zaman sekarang tuh nggak belajar sex education tentang seks itu dari lingkungan. Jadi mereka nggak bisa belajar patriarki lagi kalau misalnya mereka sudah diajarin sex education itu di sekolah. Jadi mungkin dari kecil ya mereka harusnya udah dikenalin apa sih betul. Dari kecil tuh udah dikasih tahu yang mana yang harusnya perempuan lakuin, yang mana harusnya laki-laki lakuin tanpa harus mengandung unsur patriarki tadi. Itu sih menurut aku. Mungkin ada tambahan? Ya sedikit tambahin ya kan, mungkin sama kayak zaman kan itu memutus patriarkinya dengan cara mengajarkan generasi selanjutnya gitu kan. Nah, kalau menurut aku sih lebih baiknya kalau di sekolah itu ditaruh juga pembelajaran tentang sex education ini. Jadi sex education itu bukan jadi pembahasan yang tabu lagi Di masyarakat ya, betul. Padahal ini tuh penting ya, aspek iya, yang betul, penting banget. Kenapa jadi tabu di masyarakat? Ini sih yang harus kita sebagai generasi muda untuk rubah Pola pikir lah. betul. Jangan dijadiin hal yang tabu, teman-teman. Betul. Oke, mungkin itu ya pembahasan mengenai feminisme gitu, cukup menarik. Tema yang menarik apalagi kita sama perempuan ya, mengemukakan hak kita. Betul. Oke, lanjut ke tema yang kedua, yaitu disorientasi seksual atau biasa kita kenal dengan LGBT. Tapi sebelumnya aku mengundang narasumber yang spesial di podcast kali ini. Siapa itu? Masuk. Wah. Halo teman-teman. Hai. Boleh dong memperkenalkan diri ke penonton. Halo, namaku Izudin dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, tadi kan udah membahas feminisme. Nah, sekarang akan membahas apa? Tadi bahasanya Disorientasi seksual. Pasti kan udah nggak asing lagi ya sama Betul. dia penyimpangan seksual gitu. Nah,
Boleh dong kasih pendapatnya apa sih penyimpangan seksual? Penyimpangan seksual ya itu biasanya kelainan seseorang terhadap orientasi seks yang biasa disebut dengan disorientasi. Nah, di mana aktivitas seksualnya ini tidak wajar. Nah, ya, tidak wajar. Seperti sesama jenis, entah itu laki sama laki dan perempuan dengan perempuan, dan ya mungkin akan dibahas lebih lanjut. Itu secara umum, itu penjelasan secara umum. Ya. Mungkin aku mau memperjelas aja ya. Mungkin penonton biar tahu gimana sih penyimpangan seksual itu sebenarnya. Kalau misalnya di zaman sekarang itu lagi heboh banget dengan LGBT bahkan udah dianggap normal, padahal itu penyimpangan yang sangat menyimpang di beberapa negara ya. Di beberapa negara, ini masih di beberapa negara, nggak tahu ke depannya. Semoga enggak. Semoga tidak ya. Iya, itu contoh pertamanya LGBT ya, suka laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau bisa gabung mungkin. Waduh. Mungkin ada tambahan lagi. Jadi intinya disorientasi seksual itu seksual yang tidak wajar dan apa ya, kayak menyalahi kodrat gitu ya. Ya, menyalahi kodrat dan norma ya pastinya. Iya tentu. Sebenarnya tuh nggak pantas juga gitu kan. Apa? Ya, cowok sama cowok itu gimana sih gitu. Kan itu hal yang apa ya, saya menunjukkan lah. Oh iya, aku mau ada tambahan contoh satu lagi. Selain penyimpangan seksual yang sama jenis, itu mungkin juga bisa penyimpangan seksual terhadap benda atau barang-barang yang nggak masuk akal. Contohnya kayak orang suka sama pohon, tapi itu bukan suka untuk nanam, tapi secara seksual gitu guys. Itu tuh kayak fetish gitu ya. Betul. Banyak sih contohnya kalau sama benda. Juga pernah nonton Reels di IG itu juga ada laki-laki di luar negeri ya, itu suka sama mobil, jadi dia tuh nikah sama mobil itu. Dia itu sampai jadi udah nggak wajar lah. Itu gila sih. Itu benar-benar penyimpangan sih. Nah, tadi kan udah dijelasin juga secara general mengenai disorientasi seksual, terus juga ada contoh kasus yang ada saat ini gitu. Nah, sekarang aku mau tahu nih, disorientasi seksual ini menurut perspektif Islam sendiri itu gimana gitu, dan gimana ajaran karena kan kita muslim ya, Betul. itu mengatasi atau merespon permasalahan tersebut. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, untuk pandangan Islam tentang kasus LGBT ini ya tergantung konteksnya dan perspektif dari apa. Nah, pertama itu ada perspektif dari psikologi dan sosial budaya. Nah, contohnya kasus homoseksual. Nah, dalam Islam, homoseksual dianggap sebagai perilaku seksual yang bertentangan dengan norma agama. Nah, beberapa ulama itu mengutip seperti dari kisah Nabi Lut dan kaum Sodom sebagai contoh penolakan terhadap homoseksual ini. Selanjutnya yaitu berperspektif dalam hukum Islamnya atau fikih. Nah, hukumnya itu mayoritas ulama di Indonesia ini sangat melarang atau mengharapkan hal LGBT ini karena bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, penyebabnya ini dalam Islam menyebut disorientasi ini bisa melibatkan berbagai faktor. Yang pertama ada faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya. Ya, pandangan Islam. Nah, untuk cara mengatasi Solusi. Ya, tadi juga kan. Nah, untuk solusi yang pertama itu ya pendidikan dan edukasi. Nah, masyarakat Islam ini perlu mendapatkan pendidikan dan edukasi yang tepat tentang isu-isu seksual dan orientasi seksual ini. Nah, serta tentang pentingnya menjaga kesucian dan kehormatan tubuh. Nah, dari edukasi dan pendidikan ini
kita dapat mengetahui berapa pentingnya menjaga kehormatan kita, kesucian kita, karena dengan cara yang seimbang ini sudah berdasarkan dengan nilai-nilai agama. Nah, untuk cara yang kedua yaitu kesadaran dan kepedulian. Nah, masyarakat Islam perlu meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap orang-orang yang mengalami disorientasi seksual ini. Nah, dengan demikian mereka dapat memberikan bantuan. Nah, untuk orang yang mengalami disorientasi seksual ini dapat dibantu atau kita memberi dukungan yang tepat ya, bukan mendukung perbuatannya. Lebih ke menyembuhkannya. Ya. Dengan memberikan rasa aman dan nyaman. Nah, agar mereka itu masih bisa berharga di mata orang lain. Cara yang selanjutnya pengembangan komunitas. Nah, komunitas Islam ini perlu dikembangkan lagi agar lebih inklusif dan akomodatif. Dan di mana orang-orang yang mengalami disorientasi seksual ini agar merasa nyaman dan bisa dihormati juga. Nah, dengan pengembangan Islam ini ya bisa dihormati juga orang yang mengalami disorientasi seksual ini, tidak harus dikucilkan atau dihina. Kita harus membantu menyadarkan mereka yang sedang mengalami gangguan ini. Kan mereka ya juga manusia, hak lah istilahnya. Kadang perilaku itu menyimpang gitu, tetap kita sebagai manusia Malah itu ya tugas kita sebagai orang yang di lingkungan yang merangkul. Tetapi sekali lagi bukan berarti membenarkan perilaku betul. mereka yang Menormalisasikan ya. jadi transgender atau yaitu lesbi, homo. Karena beberapa disorientasi seksual selain karena lingkungan ya, ada juga kan emang dari bawaan lahir, emang dari dalam jiwanya tuh udah seperti itu gitu. Jadi ya tugas kita mengingatkan itu juga Yang merangkul lah itu. menarik sih ya tadi. Oh ya, tadi juga dijelaskan tentang Islam, pada Islam kan dilarang ya. Nah, boleh nggak sih kamu sebutin gitu, mungkin dalil atau surat apa gitu yang melarang ada yang bisa? Oh iya. Sebutkan aja wes. Ya, untuk dalil yang pertama dari Al-Quran ya. Nah, itu ada Quran surat An-Nur ayat 32, di mana Islam ini sudah menganjurkan pernikahan bagi yang sudah mampu dan berumah tangga dan takut berbuat zina. Jadi ya Islam menganjurkan untuk kita menikah secara saya ya, maksudnya dengan laki-laki ya, dengan perempuan. Udah dijelaskan juga di surat tadi ya, larangan ya disorientasi seksual gitu. Dan mungkin sekian ya pembahasan tema kita pada podcast kali ini gitu, tentang feminisme, tentang disorientasi seksual, dan tema ini cukup menarik gitu, apalagi sekarang lagi hype juga kan. Mungkin ya ada yang mau menyimpulkan dari pembahasan kita tadi. Mungkin aku ya izin menyimpulkan dari awal pembahasan materi kita yang feminisme tadi. Jadi sebenarnya dari tadi yang bahas patriarki, kalau misalnya video ini tuh tugas kita untuk meluruskan tentang pemahaman orang bahwa sebenarnya bukan budaya Islam kalau misalnya patriarki itu. Benar kalau Islam itu mengasih tahu yang mana yang tugas laki-laki dan tugas yang perempuan, tapi itu tidak termasuk patriarki. Tugas selanjutnya terus untuk mengatasi budaya patriarki itu sebenarnya juga kita memerlukan sex education untuk anak-anak dari kecil. Jadi kalau misalnya kita ada anak dari kecil atau apa, kita harus sudah mengenalkan tapi sesuai sama umur dia, kira-kira dia bisa nangkep hal itu tuh ya. Jadi jangan langsung kasih tahu gini enggak. Mungkin kita juga harus belajar gimana sih caranya ngasih sex education ke anak-anak kecil. Itu perlu supaya budaya patriarki ini terputus, supaya anak-anak
di bawah kita itu nggak belajar tentang seks dari lingkungannya. Dia nggak mencari tahu sendiri, karena kalau mereka mencari tahu sendiri itu pasti akan melenceng. Jadi kita harus membimbing sih, itu tugas kita. Ya. Terus lanjut ke tadi seksual. Nah itu menurut aku itu udah ada ya dari zaman Nabi Lut ya, yang diazab sama Allah itu, dan sampai sekarang masih ada. Kalau menurut aku itu memang udah masalah yang Allah kirim untuk kita belajar sih harusnya. Jadikan pelajaran. Kita terus sebagai lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang positif dan mengingatkan teman-teman. Mungkin itu dari saya sih. Nah, mungkin kalau dari saya tentang materi yang kedua tadi tentang disorientasi seksual ini, nah itu terdapat beberapa dampak buruk dari pelaku disorientasi seksual ini. Ya, yang antara lain banyak kelamin atau gonore, titik nanah, dan yang paling sering itu ada HIV atau AIDS. Nah, kan sudah tahu nih apa akibatnya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan kan tentang Quran, sudah Al-Nur ini sudah memberikan solusi gitu. Al-Quran ini sudah menganjurkan kita untuk menjalankan pernikahan dan menjauhkan perbuatan zina, tapi dengan syarat dan ketentuan Islam yang sah ya. Mungkin itu dari saya. Menarik banget gak sih pembahasan kita pada kali ini, dan semoga itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan yang menonton juga pastinya. Dan ya mungkin itu aja sih pembahasan kita kali ini, dan see you the next podcast. Bye, semoga bermanfaat.